pikiran sadar, dia biasanya yang menganalisa. Dia bikin analisa tuh, oh ini nggak mungkin, ini mungkin. Nah itu pikiran sadar tuh. Lalu dia membuat gambar-gambar tertentu, misalnya kamu bisa, kamu enggak, ini mungkin, ini enggak, diagnosa tertentu. Pokoknya yang sifatnya berpikir gitu. Nah di titik pikiran sadar itu terlena atau off, atau sedang tidak aktif, berarti bawah sadarmu yang menghubungkan dirimu dengan kecerdasan semesta itu terhubung. Ini seru banget ya, yang penyelenggara acara, yang bikin acara ngasih tahu bocorannya juga gimana caranya bisa dapetin, bisa ikut acaranya, kan ini bodor ya. Iya. Dikasih modal ya gitu ya, metode filosofi gosok gigi. Jadi gini teman-teman, dalam realita kita kadang berpikir bahwa manifestasi itu sulit, harus pakai cara yang susah-susah, dan itu susah dijangkau. Harus meditasi sejam, 2 jam, 3 jam gitu. Padahal sebetulnya yang kita cari, yang kita mau, itu udah ada dia. Nah, bagaimana caranya membuat realita itu terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya gitu? Kita pakai filosofi gosok gigi. Filosofi gosok gigi itu pemahamannya gini. Pada saat kita hidup, kita terlampau serius nih. Nah, kita mengenal bahwa ada pikiran bawah sadar, ada pikiran sadar. Nah, dalam ranah ini, pikiran sadar, dia biasanya yang menganalisa. Dia bikin analisa tuh, oh ini nggak mungkin, ini mungkin. Nah, itu pikiran sadar tuh. Lalu dia membuat gambar-gambar tertentu, misalnya kamu bisa, kamu enggak, ini mungkin, ini enggak, diagnosa tertentu. Pokoknya yang sifatnya berpikir gitu. Nah, di titik pikiran sadar itu terlena atau off, atau sedang tidak aktif, berarti bawah sadarmu yang menghubungkan dirimu dengan kecerdasan semesta itu terhubung. Nah, momen itu bisa kita dapatkan pada saat kita gosok gigi, Kang Hendra. Jadi pada saat kita gosok gigi kan gini, kita kan jarang menganalisa sesuatu biasanya, happy aja gitu dengan aroma pasta gigi kita gitu yang biasanya semeriwing dingin gitu. Nah, bisa dilakukan itu semua cuma dalam waktu 7 detik aja. Jadi Bandan Revolution ini semua serba seru nih, 7 detik aja. Jadi misalnya dedikasi goal kamu apa? Teteh, aku pengen ikut Bandan Revolution yang di Bali itu teh. Bolehlah online, offline, atau pada akhirnya aku bisa ikut kelas, ikut reuninya, atau mungkin aku online misal. Bayangkan kamu menginginkan sesuatu misal. Oh iya ya, aku pengen ikut reuni Bandan Revolution. Nah, kuncinya adalah pada saat kamu menginginkan sesuatu, kamu bayangin aja rasa terakhirnya kamu udah nerima itu. Nah, pada saat kamu merasakan bahwa udah ada di ballroom nih gitu. Nah, kunci dari filosofi gosok gigi itu adalah rasakan sensasinya. Rasakan sensasinya, hanya beberapa detik aja. Jadi pada saat kamu sikat gigi, aduh, Masya Allah, udah di reuni gitu. Rasakan sensasinya. Pada saat kamu merasakan sensasinya, hanya beberapa detik aja. Setelah itu lepaskan. Udah terjadi, alhamdulillah. Hanya seperti itu. Dulu aku melakukan itu dalam momen-momen dimana aku santai gitu. Jadi kalau aku biasanya filosofi gosok giginya itu bisa pada saat waktu sikat gigi, di pagi hari dan di malam hari. Atau yang teman-teman misalnya, TVB aku goals yang aku pengennya misalnya sehat. Aku tubuh paripurna sehat misal. Nah, bisa dengan metode itu, teman-teman sikat gigi seperti biasa, lalu diem sebentar, lalu bayangkan posisi tubuhnya teman-teman tuh udah dalam posisi kesehatan yang prima gitu. Dalam posisi yang memang betul-betul akhirnya aku udah sehat, akhirnya aku sehat, akhirnya tubuhku bugar misalnya kayak gitu. Rasakan sensasinya, setelah itu lepasin hasilnya, lepasin aja hasilnya. Nah, itu filosofi gosok gigi tuh, Kang Hendra. Aku biasanya antara momen itu atau momen ketika kita mandi, ketika kita lagi keramas. Nah, pada saat mandi lagi keramas, coba aja bayangin apa yang kamu mau, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Coba teman-teman apa enggak tahapannya?
Bayangkan, rasakan sensasinya di tubuh, lalu lepaskan. Gitu. Ada yang udah apa? Tadi filosofi gosok gigi tahapannya apa aja? Coba ada yang bisa ngetik di kolom komentar. Bayangkan, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Sesimpel itu cuma butuh waktu sekitar 7 detik aja. Nggak perlu lama gitu. Itu bisa jadi habit hariannya teman-teman. Mau goal uang kah, mau sesuatu apa yang teman-teman mau, hanya menggunakan itu. Dan coba dieksperimenin ya sama teman-teman ya. Eksperimen. Biar seru kita eksperimen. Ih, udah pada hatam nih Teh. Bayangkan, rasakan sensasinya lalu lepaskan katanya Iya. Teh. Mantep. Udah Wah, pada ikut ini mah jadi Teh. Ya, teman-teman yang belum daftar itu bocor alusnya tuh aku kasih tahu tuh bocor alus. Ya. Itu nggak halus kayaknya Teh. Oh, nggak halus ya, lost doll. Lost dong. Maksudnya biar pada ikut, Nah. biar seru gitu kita rame-rame, kita bergembira gitu di Bali. Aku pengen banget gitu ketemu teman-teman semua, biar nggak hanya sekedar ngobrol lewat dunia maya kayak begini gitu kan. Bisa ketemu kan, bisa seru, bisa saling pegang, bisa saling peluk, bisa saling merasakan rasa satu sama lain. Dan kita sama-sama bilang bahwa kita satu keluarga, kamu nggak sendiri. Jangan lewatin ini sendiri, nggak asik. Kalau banyakan kan jadi seru. Dan nggak usah terlalu serius. Bikin asik aja hidup ini. Jadi nggak peluk online mulu Teh ya. Iya benar. Bisa offline loh. Bisa offline, dibikin asik aja. Seru-seruan kita, ya teman-teman ya. Oke. Kalau kita mau hitung mundur nih, bukan 10 hari lagi, Ndra. 9 hari lagi, ya? Ndra. 9 Iya, hari. 10 loh. 9 hari lagi nanti Mas Hendra akan duduk di kursi panas. Nah, Betah nggak tuh kira-kira dia sejam? Sejam lagi. Oh iya, nanti itu ada yang berbeda tuh dari Abundant Revolution Reuni Jakarta sama Jogja. 1 jam. 1 jam lebih dekat. Di situ apa aja sih yang mau kita obrolin? Parah ini. Mas Hendra nanti akan duduk di sebelah aku nih, aku di sini, Mas Hendra di sini. Nah, nanti teman-teman ngomong, "Oh, itu tuh Mas Hendra yang biasanya cuma suaranya aja yang kedengeran." Nah, itu nanti kita akan cerita tuh gimana sih pertumbuhan kita dari dulu sampai sekarang jadi kayak gini. Terus apa yang mempersatukan kita berdua untuk pada akhirnya Abundant Revolution ini terbentuk. Nah, itu akan diceritain dan semoga cerita itu akan jadi bagian dari kisi-kisi teman-teman gitu bahwa oh, ada sesuatu yang di luar kebiasaan ya yang dilakukan Mas Hendra dan dilakukan TVB yang mungkin berbeda dari teman-teman yang lain. Ada sesuatu yang nggak dilakukan orang lain, tapi Mas Hendra lakukan dan aku lakukan. Dan 2 jalan ini, jalan yang Mas Hendra lakukan dan jalan yang aku lakukan, ini berbeda gitu. Jadi ini ada 2 jalan menuju satu kesadaran. Dan kita ketemu nih di Abundant Revolution. Sama-sama membersamai teman-teman. Semoga siar ini nggak hanya dari titik Mas Hendra dan aku gitu. Bahwa kecintaan kita, sayang kita sama teman-teman semua, ingin teman-teman bisa mengetahui, memahami, dan mengalami. Dan kita nggak bosan-bosan untuk menceritakan. Teman-teman semua, sejatinya teman-teman, versi aslinya teman-teman, itu bahagia dan berkelimpahan. Itu betul-betul kita nggak akan bosan nyeritain itu. Nggak akan bosan nyeritain, nggak akan bosan juga ngasih tahu caranya. Pokoknya video-videonya itu kan juga udah banyak banget untuk bisa dipelajari. Nggak usah berkecil hati yang belum bisa ikut kelas, tonton videonya dulu aja untuk menyerap dikit-dikit gitu ya. Karena semua pada akhirnya berujung pada habit baru gitu. Kalau kita belajar tapi nggak ada perubahan cara bagaimana kita menjalani hidup ini juga nggak akan ada hasil gitu. Karena semua itu repetisi ya, semua repetisi dan bagaimana pada akhirnya akarnya itu adalah identitasmu sendiri, naturalmu sendiri, defaultmu sendiri, bawaan fitrahmu sendiri. Coba deh teman-teman renungin, aduh masa sih di kehidupan kita sekarang kita nggak kenal itu? Padahal di situ titik solusinya. Ya. Di situ titik manifestasi kamu terwujud. Teh katanya nih metode yang tadi itu Scrap. dikasih pas kelas.
Craft. apa pas reuni nih? Oh, di Kelas dan reuni ya. Tuh, kelas dan reuni katanya. tanggal 20 ya startnya ya. Tanggal 20 ya, di Bali di Hotel Aston, Denpasar. Metode craft. Metode craft. Craft. Craft ya? Ya. CRAFT. Craft. Oke, sebentar. Dan metode itu metode yang udah teruji banget. Mas Hendra udah mengalami, aku juga tanpa sadar mengalami itu dan akhirnya terumuslah satu formula ya, satu formula yang simple banget ya udah, simple. Tapi itu alur yang memang seru untuk bisa kita eksperimenin ya, biar manifestasinya juga nggak terlalu serius, karena juga udah ada dan tersedia kok sebetulnya. Oke. Kayaknya satu lagi Mas ya, sebelum maghrib nih ya. Boleh. Saya ada pertanyaan lagi nih. Ya. Pola pikir apa yang membuat uang menjauh dari hidupmu? Pola pikir apa yang membuat uang menjauh dari hidupmu? Pola pikir kekurangan, mindset kekurangan, mindset merasa hidup ini kayak nggak cukup-cukup, mindset kurang, mindset rasa diri menderita, mindset dirinya jadi korban. Wes itu 3. Kekurangan, rasa menderita, rasa diri jadi korban. Sedangkan ini bukan kamu gitu. Ini bukan kamu. Tapi gini indikatornya. Ketika realita kamu tidak baik-baik saja, ya, ketika pantulan di dalam realitamu kamu masih punya utang itu membuat beban kamu, utang itu membuat kamu menderita, utang itu nggak lunas-lunas, nggak kebayar-bayar. Ini realitanya. Atau realitanya kamu punya pasangan yang bawaannya rasa hati kamu tuh sedih, tersakiti terus. Atau secara keuangan kamu sulit banget gitu, lancar di sisi itu. Itu udah sebuah indikator bahwa realitamu memberikan konfirmasi bahwa mentalitasmu, mindsetmu, mindset yang barusan. Mindset yang penuh rasa kekurangan, yang jauh sekali dari kebahagiaan. Jadi di sini, oh Masya Allah teman-teman, tanggal 20 materi yang akan dibagikan, itu betul-betul akan merubah banyak cara berpikir kita. Dari yang tadinya kita mengejar cita-cita, nggak usah dikejar, udah ada dan tersedia. Dari yang tadinya kita bener-bener, wah pokoknya harus kerja keras meraih mimpi, nggak usah sampai keras-keras banget, nggak usah. Cuma kenali identitas aslimu. Ganti identitas lama dengan identitas baru. Dan itu nggak pakai keringetan. Ya Mas Hendra. Nggak pakai keringetan. Cuma butuh apa coba? Cuma butuh 1 detik membuat keputusan. Aku bilang sekali lagi sama teman-teman. Cuma butuh 1 detik doang. Mengambil keputusan. Kamu mau tetap dalam identitas lama, atau kamu mau ketemu dan mengalami identitas baru? Udah, putuskan aja itu. Mau yang mana nih teman-teman? Kalau mau pakai yang lama, frame-nya akan lama terus nih kamu hadapi. Loopingan akan terus kamu jalani. Dan kamu akan kenapa begini, kenapa begitu. Itu gak jauh tuh dari kayak gitu pertanyaannya. Terus, mau berapa lama dalam frame itu? Bantu diri sendiri yuk. Bantu yuk diri kamu sendiri yuk. Hidup cuma 1 kali. Allah masih kasih kita karunia. Kita mengalami kehidupan ini. Kita masih dikasih tubuh ini nih. Masih dipinjemin casing nih kita nih. Masih dikasih tubuh ini. Yuk, kita tolong diri sendiri. Kalau kata bahasa umum tuh ya, kalau di pesantren-pesantren itu Mas Hendra, itu namanya hijrah Mas Hendra. Tapi hijrah ala kita ini hijrah kesadaran Mas. Hijrah ala emak-emak ini. Hijrah versi 2025 nih. Identitas sama ke identitas baru gitu. Dimana nanti kamu nggak ketemu lagi sama judul mengeluh. Aku makanya pas kemarin tuh pas testimoni alumni Mas yang terakhir tuh malam-malam, aku seneng banget gitu ngelihat alumni yang senyum nyeritainnya, yang dulunya dia gimana, terus dia jadi pas ditanya kamu sekarang gimana, menderita, cemas, aku udah nggak tahu lagi gimana rasanya menderita.